Saya sempat lihat ada beberapa lah ya video-video dan juga postingan yang bilang bahwa kolesterol ini tidak berbahaya. Ada yang bilang nanti yang bikin itu inflamasi, bukan kolesterolnya. Lalu ada yang bilang bahwa gula yang bikin sebenarnya, bukan kolesterol nih. Nah, kolesterol ini posisinya sebenarnya nggak apa-apa, baik-baik aja. Nah, coba simak baik-baik, karena ini sangat penting dalam Dirty Channel episode kali ini. Oke, jadi saya bahas mengenai kolesterol ya. Kolesterol ini banyak orang yang salah kaprah nih. Mereka selalu pikir bahwa dokter akan memberikan obat untuk setiap kasus kolesterol tinggi. Jawabannya enggak. Saya bukan orang yang akan memberikan obat ketika Anda kolesterol. Jadi jangan salah kalau Anda minta obat sama saya. Anda harus ubah pola hidup dulu. Dan ini memang menjadi guideline atau pedoman bahwa seseorang yang kolesterol tinggi tidak harus minum obat. Itu jawabannya, tidak harus dengan statin. Kalau orang dengan kolesterol tinggi, kita lihat kadar LDL-nya berapa, HDL-nya berapa, triglyceridnya berapa. Yang memang kita pakai sebagai indikasi untuk orang bisa minum obat adalah 180 ke atas LDL-nya ketika saat puasa. Jadi bukan pemeriksaan kolesterol dari ujung jari. Dia harus kolesterol puasa diambil dari pembuluh darah vena. Apakah harus dengan obat? Anda boleh coba. Kalau misalkan memang Anda dalam keadaan sehat, tidak ada keluhan, nggak ada penyakit jantung, nggak ada sumbatan jantung, bukan pasien bypass, bukan pasien yang pernah kateter ada sumbatannya, tidak ada pernah riwayat disumbat dan dibuka dengan balon atau pasang stent, Anda masih boleh pakai obat. Anda masih boleh juga tidak pakai obat. Jadi Anda punya dua opsi tersebut. Anda bisa diskusikan itu sebenarnya. Nah, hanya kadang pasien sendiri yang merasa malas untuk langsung mengubah pola hidup. Dia pilih obat. Dan minum obatnya juga asal-asalan. Kadang contoh nih ya, ada orang minum obatnya ketika rasa sakit kepala atau sakit lehernya. Dia bilang ini kalau lagi sakit leher, kepala aku sakit, maka ini kayaknya udah mulai kolesterol tinggi. Saya minum tuh obat kolesterol tinggi, saya minum statin misalnya gitu. Bapak atau Ibu, ingat obat kolesterol ini bukan obat sakit tengkuk, bukan obat sakit leher, bukan obat pegal-pegal. Ini lain, ini obat kolesterol. Dia adalah obat yang membuat kita memperbaiki metabolismenya. Jadi ini bukan jenis seperti obat anti nyeri, anti panas yang habis diminum kolesterol turun langsung. Besok nggak usah minum lagi, nggak begitu caranya. Jadi sangat tergantung juga dengan pola hidup kita. Nah sekarang saya tanya, apakah memang perlu nggak obat statin ini? Jawabannya memang kadang perlu. Kalau ada orang dengan kolesterol LDL 220 ke atas, dia mau diet macam apa? Karena dia sudah memang orang yang vegetarian. Saya pernah punya pasien, dia memang instruktur yoga. Dia vegetarian, dia rajin olahraga, memang kolesterol tinggi sekali. Dia mau diet macam apa lagi? Dia udah vegetarian. Jadi karena itu, dia punya mungkin genetika kolesterol, sehingga dari awal, dari muda, dia umur 20-an aja udah kolesterolnya segitu. LDL-nya udah 200 lebih. LDL-nya loh ya, kolesterol jahatnya aja. Yang saya mau tekankan di sini adalah faktor risiko kolesterol menjadi serangan jantung. Ada research paper yang ini bukan diberikan atau bukan mendapat support dari perusahaan obat. Sebuah penelitian di masyarakat bahwa kolesterol yang tinggi memang salah satu faktor risiko untuk menyebabkan aterosklerosis. Nah ini Anda boleh lihat sendiri. Tapi kenapa kita membolehkan kolesterol ini tinggi berlebihan? Sedangkan kalau yang lain berlebihan nggak boleh gitu. Iya kan? Obat berlebihan juga jelek. Jadi kita harusnya beranggapan bahwa yang semua berlebihan itu mungkin nggak bagus tuh. Jadi kita harus ya pertahankan lah. Itu kalau bisa serendah mungkin, artinya dalam batas yang wajar gitu ya. Nah sekarang kan itu mendapatkan angka di bawah 100, di bawah 130. Itu sebenarnya kan sudah melalui penelitian. Orang-orang memakai parameter bahwa namanya kolesterol LDL yang optimal itu di bawah 100. Ini juga bukan asal-asalan. Memang ada penelitiannya juga dan ada pedomannya. Jadi karena itu ya bukan asal-asalan. Saya hanya memberikan pedoman atau guideline yang ini biasa dianut oleh dokter-dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di seluruh dunia. Jadi Anda mau di Eropa, di Amerika pun ya segini gitu ya. Harusnya optimalnya LDL itu di bawah 100. Nah kalau misalkan lebih daripada itu ya tentu saja kita bisa turunkan. Ya ada dengan obat, ada juga tidak dengan obat. Nah kalau mau bisa tidak dengan obat ya berarti bagus. Memang harusnya tidak dengan obat. Harusnya bisa, karena pola hidup yang terpenting. Kecuali pada kondisi tertentu, di mana orang-orang itu memang tidak mampu atau tidak sanggup lagi gitu. Kita bisa bantu untuk beberapa waktu, mungkin untuk sementara, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Tapi tetap harus perubahan pola hidup, dan itu ada dalam guideline, dalam pedoman penanganan kolesterol tinggi.
Memang harus dengan cara kita olahraga, kita harus mengatur makanan, perbanyak sayur, kita kurang goreng-goreng, bukan kurangin daging ya, nggak selalu kurangin daging ya. Kita bilang bahwa kurangin goreng-goreng atau makan itu makan cepat saji, misalnya cepat saji yang memang tidak sehat karena digoreng dengan deep fried, misalnya minyak yang panas yang banyak. Tapi bukan berarti mengurangi protein. Aku setuju tuh kalau protein itu sebenarnya harusnya mungkin lebih baik kita tuh gak butuh. Meskipun ada yang maunya protein nabati, nggak mau protein hewani, ya sudah. Karena ada belief tertentu atau kepercayaan tertentu dengan itu. Kolesterol ini memang diketahui secara mekanisme, dia bisa menyebabkan adanya plak, pembentukan plak. Jadi dia bikin plak atau dia building plak sehingga aliran oksigen di pembuluh darah terganggu. Karena dia pembuluh darahnya menyempit, diameter jadi sempit karena ada plak tersebut. Nah ini ada yang bilang bahwa ini bukan kolesterol nih, masalahnya adalah inflamasinya. Oh iya benar, ada benernya memang. Tapi ingat nih, inflamasi ini dari mana asalnya? Karena kita nih hirup asap rokok aja hampir nggak sengaja terhirup bisa juga inflamasi namanya. Kita menghirup polusi udara, inflamasi juga. Kita nggak bisa tahu dan kita tidak bisa menahan seluruh inflamasi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi mungkin aja itu ada inflamasi terus-terusan dan kita tidak bisa selalu menahan inflamasi. Tapi kita bisa mengontrol sebagian dari kontributor yaitu LDL kolesterol atau kolesterol tinggi nih. Kita bisa jaga makan, kita bisa bantu dengan turunkan berat badan sehingga kita kolesterol metabolisme lebih baik. Jadi karena itu yang kita kendalikan. Kita nggak mengontrol sesuatu yang sulit dikendalikan ya. Mengenai inflamasi dan polusi itu agak sulit tuh, parameternya sulit diukur. Mengenai dosis kita bisa adjust. Keperluan statin mungkin kita bisa adjust, tapi gimana caranya supaya menahan ini agar tidak sampai menjadi serangan akut? Karena efek dari statin salah satunya adalah adanya stabilisasi dari plak, dan ini didapatkan dari atorvastatin dengan high intensity dose, bisa kita berikan 40 mg misalnya. Jadi ini ada penelitiannya juga. Jadi kalau kita lihat nih ya, orang dengan statin yang dosisnya 40 mg dengan pakai atorvastatin, dia tuh inflamasinya, CRP-nya tuh lebih rendah dibanding tidak pakai itu. Tujuannya adalah apa? Dia supaya menjaga tidak progresif, tidak makin menebal plaknya, tidak makin menyempit pembuluh darahnya. Jadi karena itu ya kita harus lihat kondisi dan situasi. Tidak semua untuk semua orang itu sama, tidak semua orang memang harus obat statin, tidak semua orang harus obat kolesterol. Tapi kolesterol ini tetap harus jadi perhatian. Bahwa perubahan pola hidup itu menjadi yang utama. Tapi kadang-kala ada orang yang tidak bisa kita paksa langsung karena memang ya saat itu juga dia kondisi lagi berat banget misalnya. Kita mau suruh dia besok tiba-tiba jadi kurus kan nggak bisa juga. Sedangkan dia mungkin sudah dalam keadaan serangan jantung atau dia mungkin dalam keadaan sudah pasang stent. Kita perlu mengamankan dia. Ada orang yang perlu statin dalam waktu yang pendek. Mungkin ada orang yang perlu statin dalam dosis yang kecil. Ada orang yang perlu statin dalam sementara waktu ketika dia masih mengubah pola hidup. Ada yang bisa lepas dari statin, nggak apa-apa, dia bisa lepas dari statinnya. Ada orang yang memang tidak perlu obat sama sekali, dia bisa dengan perubahan pola hidup saja, dan itu paling bagus dengan perubahan pola hidup. Tapi yang paling penting coba cek dulu kolesterol Anda sekarang. Cek nggak? Orang yang baru tahu dia kolesterol karena dia baru periksa umur 40 tahun misalnya, atau baru 35 tahun dia baru periksa. Sedangkan harusnya kita mungkin periksa sejak 20 tahun. American Heart Association itu merekomendasikan seorang pernah cek kolesterol itu ketika usia 20 tahun. Orang yang punya kolesterol tinggi karena genetik atau bawaan, dia bisa langsung tahu ketika dia masih usia muda. Nggak nunggu udah jadi plak dulu, udah jadi penyakit dulu, usia 40 dia baru periksa. So, kita mesti hati-hati dengan semua bentuk masalah metabolik. Karena ini yang berujung pada serangan jantung. Nanti saya akan bahas juga mengenai hipertensi, mengenai gula. Anda boleh terus di komen mengenai pencegahan penyakit jantung, tapi kali ini saya harus mengingatkan bahwa perubahan pola hidup itu penting banget dan tidak selalu tergantung pada obat. So, hal seperti ini perlu kita cermati baik-baik. Anda bagi yang sudah mengerti, boleh tolong juga sebarkan ini kepada orang-orang lain supaya mereka lebih bijaksana menyikapi bahwa ini bukan soal boleh nggak boleh minum obat statin, masalah bahaya atau enggak kolesterol, harus orang per orang. Kita harus bijaksana, nggak bisa satu nasihat itu untuk berlaku pada semua orang, karena semua orang beda-beda. Yang penting kita ingat bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan, dan check up dulu lebih baik daripada harus menghadapi komplikasi. Ingat, jantung kita cuma satu, jaga baik-baik.